Menurut gue platform yang tepat itu adalah platform yang kita bisa ngelihat real time chartnya ya. Jadi kayak semua chart yang kita lihat itu benar-benar terjadi real di waktu yang sama dengan apa yang terjadi di dunia luar gitu. Berarti emang volume itu cukup penting ya, dan jadi bagian penting. Oke, halo guys, balik lagi bareng kita, gue Tasya. Dan gue Kidil. Hari ini kita mau bahas apa nih? Cara baca chart nggak sih? Oke, apalagi buat gue boleh. pemula ini. Boleh. Gue tahu nih Sya, lu cukup andal dan berpengalaman nih menurut gue nih untuk melakukan trading. Tapi lu ngerti nggak sih kalau namanya trading itu pasti kan ada grafik chartnya tuh. Untuk gue yang cukup culun dan tidak tahu Awam gimana lah ya. awam untuk baca kayak itu, tuh gimana sih cara untuk bacanya itu, dan butuh waktu berapa lama tuh kalau misalnya lu inget tuh dari lu awal mulainya tuh. Mungkin kalau gimana cara baca nanti kita bisa bahas ya belakangan. Kalau di awal-awal itu gue emang lumayan struggle sih, karena kan baca chart itu nggak sesimpel kita baca tulisan di buku gitu kan, karena kan ya grafik gitu, itu nggak, kalau kita nggak ngerti ya kita bingung kan ngeliatnya ini apaan sih, merah terus ada garisnya turun dan sebagainya. Jadi awal-awal tuh gue emang bingung banget dan butuh waktu untuk mempelajari cara baca chart gitu. Soalnya kan macam-macam tuh chartnya kan, dan warnanya yang gue tau cuma hijau merah gitu aja, tuh bener-bener awam banget buat gue. Iya benar. Emang tapi sebenarnya warna hijau dan merah itu kan nanti ada artinya gitu. Oh, ada artinya juga tuh ya. Soalnya kan jadi bukan sekedar warna doang. kadang orang update di story Instagram itu kan kayak yaudah nih, wah lagi turun naik. Benar-benar. Untuk chartnya tuh sendiri emang beda-beda gitu nggak sih antara saham, forex atau kripto, atau mereka tuh punya chart yang sama dan ya udah sama aja cara bacanya, atau sebenarnya beda-beda gitu? Kalau untuk bentuk chartnya sama sih kurang lebih, maksudnya modelannya tergantung gimana kita aturkan, ada pilihannya kayak mau atur candle atau mungkin yang kayak line, grafik line gitu. Yang paling penting sih dari aset-aset ini adalah price actionnya. Jadi bukan cuma sekedar chart, tapi gimana kita mengeksekusi suatu aset gitu. Gue ngerasa deh kalau untuk pemula sendiri tuh time frame yang tepat untuk mulai masuknya tuh kapan ya kira-kira? Oke. Itu agak lumayan panjang nih. Untuk time frame coba gue akan tunjukin di layar sini. Nah, gue udah siapin table yang menjelaskan kurang lebihnya nih ya, gambaran besar dari intraday, swing atau long term. Nah, masing-masing itu punya pros and cons-nya. Kalau gue sendiri sih gue lebih di yang swing ya. Tapi nggak banyak orang juga yang lebih prefer di long term. Kenapa? Karena kita bisa lihat sendiri nih di prosnya, ya kita nggak perlu melihat market seintens orang-orang yang mungkin nge-trade-nya kayak orang-orang di intraday gitu. Karena kan dia high trade ya, frekuensinya tuh tinggi, jadi dia benar-benar harus pantengin mulu. Tapi tentunya itu nggak jadi memperluas opportunity juga di intraday gitu. Terus dia juga nggak ada overnight risk, jadi resikonya juga kayak ya minim ya, karena kan kita kan trading harian gitu bisa dibilang. Jadi kita nggak akan ada kekhawatiran misalnya kayak aduh minggu depan dia turun gak ya gitu, karena kan bener-bener short term gitu ya kita bisa bilang. Nah, untuk sisanya mungkin lu dan teman-teman yang di rumah bisa di pause dulu aja untuk dicek dan dibaca sendiri, karena kan lumayan panjang biar bisa diresapi gitu. Tapi kalau menurut gue pribadi nih, untuk time frame itu paling di range H1 sampai H4 sih. Untuk H1-nya bisa kita lihat di sini. Nah, ini kan dari ujung kiri ke ujung kanan kita bisa lihat ya, ada grafik yang bergerak dari atas ke bawah sini. Nah, untuk pemula biasa kan kayak mungkin lebih deg-degan ya kalau ngeliat grafik dalam beberapa menit aja, kayak ya geraknya tuh lumayan licin gitu kan. Tapi kalau misalnya kita lihat nih dalam time frame 1 jam gitu, kita banyak pergerakan memang, tapi nggak perlu yang kita liatin per detik. Jadi ya secara mental pun kita jadi lebih tenang, apalagi untuk trader pemula gitu. Nah, untuk si time frame H1 ini dia tuh lumayan cocok banget lah buat teman-teman yang, atau lu mungkin yang mau nge-trade dalam range 1 sampai 3 hari untuk swing trade gitu. 1 sampai 3 hari iya, ya, benar. Dan kalau yang H4 itu untuk swing di 3 sampai 7 hari lah gitu. Wah, lumayan membingungkan juga ya buat gue yang sebagai pemula nih ya. Sebelum ribet nih atau makin jauh lagi dan gue makin membingungkan buat gue sendiri, sebenarnya grafik yang mudah dibaca tuh seperti yang mana ya pilihannya?
Soalnya kan ada yang tajam-tajam Iya, garis itu bener-bener. atau yang kayak gitu itu. Kalau menurut gue sih candlestick ya, karena itu paling mudah dipahami apalagi buat trader-trader pemula gitu, karena dia dari candlestick kita bisa lihat ada open high sama open low gitu. Cah, ini berarti untuk bullish candlestick dan bearish candlesticknya ya. Lalu bisa bantu untuk jelasin gak sih, Sah? Buat gue nih yang coba bingung nih. Mungkin gue coba jelasin dari yang gue pahami dan secara lumayan singkat ya. Jadi kalau ini yang di sebelah kiri ini kan ada bullish candlestick ya yang hijau. Terus yang kanan itu bearish candlestick yang merah. Nah, kita bisa tahu dia tuh lagi mau bullishnya besar atau enggak dari seberapa tinggi dan pendek dia gitu. Misalnya kayak contoh nih, karena gue lebih deket ke bearish, gue contohin yang bearish ya. Oke. Ini kan tingginya segini nih si bearish. Nah, berarti mungkin dia mau akan ada momentum bearish yang tinggi, yang besar gitu. Tapi kalau misalnya dia lebih pendek dari ini atau cuma seuprit bahkan, ya berarti apa ya, kayak momen bearishnya itu nggak akan sebesar candle yang tinggi gitu. Kalau volume sendiri tuh penting gak sih untuk kita bisa baca kayak candlesticknya kayak gini nih? Jadi menurut gue pribadi betul volume itu penting banget dalam kita melakukan trading gitu atau investment. Misalnya kayak kalau misalnya volumenya itu lagi di bawah gitu ya, maksudnya volumenya kecil, itu berarti kan ada mungkin beberapa oknum atau bos yang lagi ibarat memainkan si saham atau instrumen ini gitu. Tapi ketika volumenya naik, berarti opportunity masyarakat atau mungkin investor-investor biasa untuk masuk ke dalam si emiten atau instrumen ini kan jadi meningkat juga. Jadi banyak investor yang bisa Orangnya. iya bisa membeli si saham ataupun instrumen yang high volume ini gitu. Oke, Syah, berarti hari ini kita bakal bahas candlestick, trend sama support resistance ya. Betul. Gimana? Ya bener banget, kita bakal bahas 3 hal penting itu ya. Oke, Syah, gue mau nanya sekalian nih buat lu, untuk gue yang sangat awam nih ya, cara untuk baca trend sendiri itu gimana nih, Syah? Oke, untuk tren itu kan dibagi ke 3 hal ya. Yang pertama ada uptrend, downtrend, sama sideways trend. Nah, kalau uptrend itu ya lawannya downtrend, dia grafiknya naik terus gitu. Mungkin ada turun sedikit tapi dia naik lagi. Sama kayak downtrend, ini kan turun, terus mungkin ada naik sedikit tapi ujungnya turun lagi. Jadi kayak mungkin apa ya, naiknya tuh bisa dibilang fake lah ya, itu downtrend. Nah, kalau untuk sideways tuh gimana? Sideways tuh yang kayak dia labil aja di satu area tertentu naik turun gitu tanpa ada kejelasan gitu. Itu dia kayak lagi ngetes support sama resistance-nya. Jadi biasa ini ada garis atas dan bawah, ini garis support dan resistance gitu. Oh, berarti ini uptrend, downtrend sama sideways ya. Tapi yang dari lu bilang tadi, Syah, ada support sama resistance tuh. Tuh apa tuh support sama resistance tuh? Oke, untuk support sama resistance itu kan yang tadi gue sempat bahas ya, dia adalah batas atas sama batas bawah suatu saham gitu ya gampangnya. Nah, ini kan bisa kita lihat ya, di garis atas ini yang di lingkaran ini tuh adalah titik resistance dia. Kalau yang di bawah itu titik support dia. Makanya kenapa dalam kita ngelakuin trading ada baiknya kayak mungkin kita tarik time frame-nya nggak terlalu mepet, karena kadang ada yang dinamakan fake breakout gitu. Jadi seolah-olah nih kayak dia udah mau Turun gitu. ya mungkin naik atau turun gitu, gampangnya naik ya. Soalnya dia udah mau nge-break titik resistance-nya, tapi turun lagi gitu. Kadang kan ada orang yang mungkin buru-buru, dia ngelihat time frame-nya singkat, jadi ngerasa oh ini udah mau naik nih, dia udah ngetes titik resistance-nya. Oh ternyata enggak, itu fake breakout, tapi dia udah terlanjur beli di titik resistance-nya misalnya, turun, jadi jadinya minus loss gitu. Tapi kalau misalnya contoh tuh harganya, misalnya harga supportnya di titik di sini tuh, untuk tahu ke resisten tuh, jadi kita ngeliatinnya dari grafiknya aja gitu ya. Makanya yang tadi gue bilang kayak kita harus lumayan panjang sih narik garis time frame-nya gitu, biar kita, karena nggak bisa misalnya kita sekali nih atau 2 kali misalnya ngelihat dia ada di satu titik support misalnya, tapi maksudnya itu belum tentu pasti kalau itu adalah titik supportnya gitu. Kadang makanya yang tadi gue bilang dia nyambung sama si fake breakout ini. Nah, gimana caranya kita tahu si fake breakout, maksudnya apakah ini fake atau real breakout, itu bisa dilihat dari volumenya.
Oh. Volume itu lumayan penting ya, berperan penting. Karena kalau misalnya dia fake breakout, pasti kan volume transaksinya itu kecil gitu. Tapi kalau dia emang real mau breakout nih, kita bisa lihat volume transaksinya tuh gede gitu. Berarti emang volume itu cukup penting ya, dan jadi bagian penting. Nah, untuk memulai tuh platform yang tepat tuh seperti apa ya kira-kira? Bisa. Menurut gue platform yang tepat itu adalah platform yang kita bisa ngelihat real time chartnya ya. Jadi kayak semua chart yang kita lihat itu benar-benar terjadi real, maksudnya di waktu yang sama dengan apa yang terjadi di dunia luar gitu. I see. Terus mungkin juga bisa untuk apa ya? Bisa view gini dan Iya betul. bisa coret-coret nggak sih harusnya itu? Nah benar Biar kita banget. bisa tahu. Dan ada drawing toolsnya juga ya. Jadi Oke. kayak bisa dilihat dari sini kita bisa mungkin kita lagi belajar analisa atau kita mau coba tebak gitu kan, lagi belajar mau tahu yang mana ya garis support, mana resistance. Itu enak banget kalau misalnya platformnya tuh ada drawing toolsnya. Nah itu semua bisa kita dapetin di aplikasi Stockity. Karena selain ada drawing tools, selain ada real time chart, dia juga punya Oke. news di dalam app-nya. Jadi kita bisa pantau juga berita-berita yang lagi terjadi tuh Oke. sekarang apa yang mungkin ngaruh ke chartnya. Terus kemudian Bisa time frame barengan gitu nggak sih? Jadi kayak oh bisa iya bener banget. apa namanya? Kita Wah. bisa Iya, koreksi kan, misalnya betul, jalan betul. artian kayak tadi kan 1 jam atau 4 jam gitu, ya. Jadi bisa multi tergantung. time frame. Kita bisa bandingin nih misalnya kita lagi buka 2 tab gitu ya sekaligus. Kita bisa bandingin yang grafik 1 jam sama grafik 4 jam gitu. Bedanya apa? Terus kita mungkin bisa tahu garis support resistance-nya dari situ, kita bisa banding-bandingin gitu. Oke, berarti dengan kayak gitu jadi lebih kita wisely ya. Jadi Lebih bisa tahu itu mempermudah. fake break atau ini emang Real beneran gitu, breakout, real bener. breakout. Jadi kayak ya kita bisa lihat dari beberapa frame tuh. Nah, kira-kira dari teman-teman masih pada bingung nggak nih soal technical dari ya kalau kalian mau mulai trading atau apa, bisa banget ya teman-teman nanyain, ditulis di kolom komentar. Nanti kita pasti akan baca dan bales dan ya kita coba review di video berikutnya. Jangan lupa coba akun demonya, Bener Syah. banget. Tuh 30 hari tuh, lumayan tuh buat lu belajar. Iya, Dan iya. mungkin kalau ada kebingungan saat nyoba, bisa kalian tulis dalam kolom komentar sih. Betul. Oke. Oke, kita close dulu ya video untuk hari ini. Oke. See you on next video. Bye-bye. Bye-bye.